Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 kelompok Krebs. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Saya Putri Mariana dan ini Eva Rohdearni, Widya Yuliandari, Dewi Handayani, Niko Ardana dan Muhammad Fadwi Arabi. Di sini kami akan menjelaskan proses dari tahap-tahap siklus Krebs. Siklus Krebs juga sering disebut dengan siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut asam sitrat adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs yang merupakan ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, gimana sih prosesnya? Secara singkat, penjelasan siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa yang berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan sitrat ini, koenzim A akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki 6 karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isopensasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya disebut dengan dehidrasi. Pada tahap ini pula terjadi proses penambahan molekul air atau yang disebut dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat dikatalis oleh enzim akonitasi. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketogutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NHD+ dan akan membentuk NHDH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Karbon itu akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap keempat yaitu alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ hingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima yaitu suksinil-CoA. Suksinil-CoA memiliki 4 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinat yang juga memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada perubahan atom karbon, tetapi terdapat reaksi fosfat inorganik atau PI. Sehingga CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berkaitan dengan GDP sehingga membentuk GTP. Namun ada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer oleh ADP sehingga membentuk ATP. GDP dan ATP sama-sama memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu suksinil-CoA sintase. Pada tahap 6, sitrat yang memiliki 4 karbon diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh VAD lalu diubah menjadi FADH 2 kali. Enzim yang berperan dalam suksinat menjadi fumarat ialah enzim hidrogenase.
Pada tahap 7 terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan dalam tahap ini ialah enzim fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O atau proses yang dikenal sebagai proses hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8. Malat akan diubah kembali menjadi oksalosetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dari dinose. Dengan demikian dalam satu kali siklus ini menghasilkan 3 NADH, 1 FADH dan 2 kali dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, berarti pada siklus ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali dan 2 ATP.